Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una amin ya rabbal alamin. Tema hari ini sikap seorang muslim terhadap Al-Quran. Ini gerbangnya ya. Saya membuka gerbangnya banyak supaya tidak terkonsentrasi kepada satu materi. Mudah-mudahan apa yang tertulis itu kita akan sampaikan. Sikap seorang muslim terhadap Quran. Kita tahu bahwa Quran ini berada di sekitar kita. Di musala, di masjid, ya. Di kantor kita ada Quran, di rumah kita ada Quran, di HP kita pun ada Quran. Betul. Bahkan mahar pernikahan juga Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Ada yang mahal, paling mahal itu mahalnya Al-Quran, seperangkat alat sholat beserta makmum dan imam serta masjidnya. Itu mahal paling mahal. Harusnya bermusi. Baik, apa sikap saya? Apa maunya Nabi Allah dan Rasulnya saya terhadap sikap saya kepada kitab suci? Pertama, seorang muslim harus bisa baca Quran. Ada kitab yang harus baca, ada buku yang harus baca. Al-Quran menjelaskan gambar dari himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang hadir Quran kepada dia tidak bisa baca, maaf ya, seperti keledai di atasnya itu ada kitab. Dia nggak tahu di atas pundak dia ini kitab Allah. Dia cuma bawa saja. Di sini nggak ada yang gitu, nggak ada keledai kan. Nah, sikap pertama seseorang harus bisa baca. Bisa baca. Apa cukup? Tidak. Harus bisa juga tajwidnya. Orang azab biasanya salah juga. Dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia katakan O. Ada nggak O? Yang ada A. Allah, Allah, Allahu Akbar. Ya, seperti Innallah, Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah, bukan innallah. Ya. Satu. Yang kedua, kesalahan orang azab biasanya kapnya enggak dipantulis. Hams, akbar, akbar. Seharusnya ak. Yang ketiga, dia baca Allah, akbarallah, akbarallah. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, grammarnya salah. Itu na'amal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quran ini Pak, beda sama bacaan lain. Kita ini Quran itu punya huruf-huruf istilah. Istilah itu huruf yang monyong. Kho, so, go, zo, begitu kan? Ini kata para ilmuwan, saya waktu itu mahasiswa Muslim. Sampai yang pakai cadar saja ikhlas. Syekhnya bilang buka tuh cadarnya. Saya ingin melihat huruf-huruf ini. Oh, ilmu satu ini nggak bisa diterjadi lagi, harus huruf. Nah, jauh. Apa pengaruhnya jika seseorang menyebutkan dengan huruf yang fasih? Yang kata para ilmuwan, dia terhindar penyakit stroke dalam daerah wajah ini. Kho, fa, ta, so, mim, Allah. Sadaqallahul azim. Itu huruf so atau huruf dal sih? Azim, huruf dal, huruf dal. So kan? Kalau ada baca begini, Sadaqallahul azim. Salah. Seharusnya
Shadaqallahul azim. Ya. Afala yansuruna ila al-ibl kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat? Lihat guru saya. Afala yang, kalau dia baca begini, afala yansuruna, apakah kalian tidak bernazar terhadap unta? Bukan melihat. Jadi banyak berdua maknanya. Fatamma, huruf ta dia baca sin, dan tamma kemana saja menghadap kepada Allah. Dia kan jadi fasamma, bukan fatamma, berubah rajul Allah. Atau asal asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bila Tuhan saya. Dia ganti asyhadu an la ilaha illallah, asal suaranya apa? Singa. Allah singa. Allah singa. Emang model kok? Ya, berubah makna ilahi. Jadi harus bisa baca Quran. Nabi Muhammad itu, makanya orang kalau dia mengamalkan sunnah Nabi, orang-orang salaf biasanya kalau dia baca Quran yang berantakan gak munah tuh. Nabi setiap tahun dikoreksi malaikat Jibril bacaannya. Setiap turun setahun itu lah. Baik. Apa sebabnya harus bisa baca Quran? Pertama, orang kalau baca Quran tak dikasih pahala, Pak. Bapak baca buku tak ada pahalanya. Bahasa Inggris tidak ada pahalanya. Bahasa Jepang tidak ada pahalanya. Bahkan teks Arab saja, kalau bukan Quran, teks Arab tak ada pahalanya. Bahkan baca hadis pun tak ada pahala. Kalau Quran berhuruf, Pak. Nabi yang menjelaskan itu, apa kata Nabi? Bikulli harfin hasanah, satu huruf yang pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ba dapat pahala, sin dapat pahala, mim dapat pahala, lam dapat pahala, ha dapat pahala, ra dapat pahala, ha dapat pahala, mim dapat pahala, nun dapat pahala, ra dapat pahala, ha dapat pahala, ya dapat pahala, mim dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Agama mana yang ada begini? La aqul alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu pahala. Agak alif dapat, lam dapat, mim dapat. Luar biasa kitab suci kita. Baca, tak paham makna, tak arti ngerti nggak ngerti. Diberi pahala dengan membaca huruf saja. Harus rajin baca Quran maknanya. Ya? Baik. Sudah bisa baca saya, Pak? Udah fasih, Pak? Udah. Tahsin bagus, tajwid rapi. Sekarang dengan juri melakukan yang benar. Nah, ini melakukan Quran ini, Pak, termasuk sunnah, nambah pahalanya. Dibanding baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Quranil Hakim. Asal dirama dong. Ya, sahabat Nabi itu yang qori namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ada namanya Usayd bin Hudayr. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ada sebuah hukumnya sunnah. Nah, orang kalau nggak paham artinya, Pak, dengan suara lagu bagus bisa nangis tuh. Ini Pak Zin ini, saya Imam Akil muhasabah malam 22. Coba kalau lagu ini diulang, lagu Nahawan namanya. Artinya tujuh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahawan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagu Hijaz namanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Lagu Sloban. Bisa tak bedain? Susah lah. Susah. Saya juga belajar dari kecil saya itu. Supaya panjang nafas, saya masuk ke sungai ini, ambil botol. Kepala saya di sungai ini, isi air, botol. Buangkan lagi botol. Gitu tuh. Berapa kali botol saya buat ngelap. Ikut MTQ juara ASEAN. Nah, ya jadi begini nih sunnah ini. Makanya Abu Musa al-Asy'ari Nabi Jannah beliau Quran. Kemarin saya dengar baca Quran kamu. Engkau dengar Rasul, enak bacaanmu. Oh, jika aku tahu ya Rasul, engkau mendengar baca Quranku, la haqqartu laka tahqiru. Saya akan memperbagus bacaan saya. Sama dengannya. Diserah baca gimana? Pak, boleh nggak saya nggak tahu lagu-lagu itu Pak. Lagu-lagu yang Bapak tadi. Boleh nggak saya lagu kampung saya? Boleh. Ya. Pokoknya syarat kata almarhum Kiai Haji Mustafa Ya'qub, syarat yang melakukan Quran itu selain nada-nada yang tadi, pertama, tidak boleh berantakan tajwidnya. Ini. Contoh ini. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Dan bisa rusak kan? Allamahu syadidul quwa. Yang dua harakat dari 6. Terus rusak sifat hurufnya. Rusak dia. Nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh juga lagu itu dipakai orang-orang yang menyebutkan Allah. M.A.L. Najib ada lagu sholawat yang ubah dari lagu gereja. Saya agak begitu lupa lagu ini. Salatullah, salamullah. Pas saja. Kepada lagu gereja itu buat sholawat. Nggak boleh. Kalau Quran, kalau sholawat mungkin masih boleh. Umpamanya begini. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa taraji, atfatayya ajiratal alamin, Allah ya muhailal judi wal karami. Allah, 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 Allah ya Rasulullah. Lagu siapa? Uci. Lagu Uci. Saya jarang bawa lagu ini. Kenapa? Takut khawatir tetap pipis. Yang lain aja. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa ta'ati, atfatayya jiratal alami, ya muhailal judi wal karami. Lagu tadi ujian apa itu? Jadi kalau Quran tak boleh, kalau sholawat mungkin masih. Itu bukan sholawatan. Bedakan sholawat sama sholawatan ya. Kalau sholawatan itu nyanyi, kalau sholawat zikir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau sholawatan banyak. Ya Rabbi Mustafa. Sudah. Yang berikutnya tidak boleh juga lagu ngaji ini ahlu maksiat. Lagu dangdut ini. Gimana lagu dangdut ngaji? Bisa? Saya ngimamin. Allahu Akbar. Tarawih ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
siratal mustaqim. Lagu sama tuh ini. Menurut dia wajah-wajah hamdan nanti. Tahu nih, masih muda-muda ini tuh wajah dia, tahu. Samsul S, Cici Andika, Madi Rama. Lagu siapa? Evita Mala. Selamat malam Evita Mala. Mana ada tadi pas jawab ini? Sampai bisa jawab. Boleh? Aku asal dia. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Lagu siapa tuh, Pak? Rama. Mari. Rama Abim. Rama. Siapa? Rama Agama. Oh iya, bukan yang lempar itu. Paling harga bukan? Lagu romantika, romantika bukan ya? Nah, kalau begitu nanti gawat tuh jamaahnya. Allah sholah, jamaahnya la haula, dari nafas ya. Jadi tidak boleh ada mas. Jangan mengandungnya. Nanti makmumnya itu trikir semua tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau makmumnya punya mazhab ini. Yang dulu ya, buat mazhab roh apa namanya? Mazhab genre. Begitu amin, amin. Habis musola. Ya, nah, baik. Ada lagu dia itu. Apa dulu film Mahapratena? Ada kucu-kucu tahin. Tapi dia bikin saya nggak paham itu sendiri. Gini kan? La 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 la. Apa itu? Perempuan itu mati suri itu ya. Begitu pengalinannya itu melihat dasar tubuh saya, lihat dasar saya itu dulu. Lalu dia dipapah tuh orang. Lalu dia ditanya marah putar, kamu bisa jawab ya. Lalu berikutnya ditunjukkan seseorang yang harum baunya, yang cakep indah. Siapa engkau? Saya tidak pernah melihatmu kata ibunya. Kalau saya bilang dibuang ini acara skup internasional, internasional. Sudah. Apa kata dia? Saya terima amal solehmu. Jadi zakat, haji, baca Quran itu nanti jadi wujud Pak, berwujud nanti itu. Tiap tahun itu kita nanti. Pak, orang itu kalau meninggal Pak, berapa yang akan jadi bulan? 3 karena Nabi. Pertama kata Nabi
Yang kedua kata Nabi yang nantarin namanya malun, harta dia mungkin mobil dia itu nantarin. Yang ketiga kata Nabi wa amaluhu, amalnya pun bareng masuk ke bulan. Namun sayang seribu sayang 2 bulan 1 yang namanya. Apa itu? Kalau bapak tidak punya amal, siap-siap dihapus doanya. Bapak tahu kejadian di Oman yang udah lama cerita saya dalam tes bahasa Arab, seorang laki-laki narkoba dia, ayahnya nggak kurang puas diotopsi digali kuburan. Apa terjadi? Narkoba ini kan haram, kayak minum mabuk. Apa terjadi begitu 18 tahun usianya? Begitu digali kuburannya Pak, badannya ini membiru semua, matanya ini belok begitu, seluruh tulang persendiannya patah, rambutnya berubah menjadi hujan bodoh. Itu cerita asli. Sampai bersumpah saya. Apa terjadi? Ya ini minum khamar. Baru 2 jam sudah dipukul. Kata Nabi salah satu bentuk siksaan di kuburan itu kata Nabi ada al-mitraqah. Mitraqah itu kata Nabi apa namanya? Palu. Apa namanya? Pukul mati. Jika dibawa seseorang, dibawa malaikat ini, malaikatnya cacat pula dia kata Nabi buta. Jika dipukulkan palu itu kata Nabi hancur pun. Dipukulkan ke jenazah ini. Semua mendengar ceritanya kata Nabi. Kecuali 2. Pertama apa? Manusia tak dengar. Yang kedua, golongan cinta dengar. Cerita saya itu terjadi di saya di Sumatera ya. Di Batubara 50 kota. Kejadian asli ini. Apa terjadi? Ada seseorang dia suka kesalahan orang, ambil kelapa sawit dalam. Matinya kuburannya menumpuk. Akhirnya dipaksa dia, sehingga tulangnya patah, tertak. Cerita saya ini di daerah Duren Sawit, datang madornya Pak yang Bapak ceritakan di Sumatera terjadi di Duren Sawit. Ada seorang bapak dia setelah 4 orang. Apa terjadi? Lurus, dia berkontrakan banyak. Lurus dia mengambil barang-barang orang ini, tanah-tanah masyarakat dia punya anak ini. Apa terjadi? Sama kejadiannya. Kedua saya cerita kejadian di Ciracas. Mana Ciracas? Jangan Ciracas. Penjelasan itu apa namanya besan apa namanya ipar. Cerita dia biasanya adik kakak itu begitu meninggal ayahnya, karena si abang ini curang ini harta adiknya diambil. Apa menjelang ajalnya susah juga masuk kuburan Pak, mengambil kuburan sehingga menjelang maghrib marah kembali ini capek kan kita paksa saja mereka mencari Pak patah uangnya terletak. Ya, yang berdiri tak usah logika Pak. Tak percaya silakan nanti ketemu di bawah. Itu saya sudah. Tak perlu logika kalau mau masuk ini nggak ilmiah nggak usah. Ya, kalau jadi logika orang nggak percaya doa masuk sampai nggak doa orang mati. Nggak tahu jadi hukumnya nggak ada. Ini aja ente mati dulu saya doain. Kalau nggak nyampe bangun lagi. Itu aja. Ya, nah jadi bisa membantu ini orang. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, tapi benar-benar yaumul qiyamah. Sebab nanti di hari kiamat kata Nabi, Quran ini datang dia. Ngapain dia? Syafi'an li ashabi. Dia akan membantu bagi yang suka baca. Tahu Bapak, berapa jarak matahari saudara sama bumi? Nah, jutaan kilometer. Kata para ilmuwan, Bapak bisa tetap mengenal matahari ini. Matahari itu dia meledak ya Pak. Semburan ledaknya itu 40 kali bumi langitnya. Begitu dengan negeri matahari kan, dia kan punya ledakan raksasa. Dia ledakan api yang tinggi. Satu api yang ledakan itu 40 kali bumi gedenya. Bapak kuat jam 12 begitu panas. Orang ada yang terasa. Kata Nabi apa? Begitu jutaan jauh ya. Nanti di akhirat kata Nabi matahari didekatkan milen 2 mil, kira-kira 2 kilo. Saya nggak ngarang ini, ada sesuatu soalnya. 2 mil, ada nggak terbakar kata Pak. Dan penduduk neraka kata Nabi, nanti dia besar-besarkan giginya Pak. Jadi nggak kecil begini sih saya ini. Kata Nabi giginya nanti hatta terjaga, segede gunung gigi. Penduduk neraka itu segede gunung giginya, itu baru giginya. Apa lagi lubang ini? Apa lagi badannya? Biar enak. Kalau gede kan lama tuh dibakarnya. Kalau kecil ini habis. Apa
ada orang Indonesia yang semepot, semeter potong, gopek, ngomong pendek, cepat habisnya. Kalau raksasa begitu kan. Malaikat penjaga neraka saja ini begitu wahai jangan beramal ya, kumpul. Daerah sini nih, dari sini ke sini, untuk sampai dari sini ke sini besar bahu dia ini. Sebulan perjalanan burung terbang dari sini ke sini baru sampai. Saya kan gedenya malaikat. Nah kecil-kecil orang barat aja dari gede. Tahu apa umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Al-Quran mengatakan al-fasana illa khamsina hama. Nabi Adam 1000 tahun. Kita 60, 40. Bahkan sudah membuktikan ya rata-rata Jabodetabek ini meninggalnya di bawah 60 tahun. Haji Masahid muda olahraga mati. Olga. Ini gara-gara puasa ini. Ya kan. Gara-gara kami bersedekah. Olga 33 tahun, Uce 40 tahun, Habib Munzir 40 tahun, Almarhum ada 59. Dan paling cepat kata para ilmuwan yang meninggal ini, sama, kaum laki-laki Pak. Ini surga ya. Hadis Bukhari menjelaskan menuju hari kiamat nanti bandingan laki-laki sama perempuan 1:5. Bu, sekarang sudah 1:6. Di Rusia itu 20.000 perempuan tua dia beralam. Tapi jangan buru-buru. Terpengaruh orang tua. Dan mudah-mudahan juga ya. Saya nggak mau jadi kami kesini dulu. Ya, udah. Sampai mana tadi ngomong saya ya? Nah, dua akhir. Nanti Quran bisa bantu dia. Ya, dia bantu nanti. Dia bantu buat ketika orang panik kondisi. Nah, baik. Ini yang tidak pertama seorang muslim dia harus bisa baca Quran. Yang kedua, karena Quran yang kedua akan membaik bisa membantu dia. Kita masuk dulu. Nah ini ayat sebenarnya. Perumpamaan orang mukmin baca Quran seperti utrujah. Orang Islam dia suka baca Quran, buah utrujah itu. Bagaimana utrujah itu? Ta'muha thayyib, rasanya enak. Warihuha thayyib, baunya pun harum. Apa itu Pak? Boleh montong. Harum. Esa. Apa? Perumpamaan mukmin Islam sih dia Pak. Layak kalau Quran malas dia baca Quran. Seminggu saja sekali susah dipenuhi baca Quran. Kalau orang-orang rajin dia terpaksa karena nggak makan siang. Apa perumpamaan orang mukmin yang tak suka baca Quran? Seperti at-tamr, seperti buah tamar dia. Apa buah tamar ini? Ta'muha thayyib, rasanya sih manis. Wala riha, harumnya enggak ada. Rumah itu ada harumnya. Bapak ngendus-ngendus kardus enggak ada tuh. Lebarin hidung, keluarin bulu enggak. Ya istilahnya. Udah, tekor. Perumpamaan orang fajir, ini munafik ya. Munafik suka bohong, suka jubah, apa yang tingkah lakunya, tapi juga dia ngaji, masih kurang. Dia seperti buah raihan. Bagaimana raihan ini? Ruhaha thayyib, baunya harum, tapi rasanya pahit. Ada aromanya, ada syiarnya dia, karena dia baca, tapi dalamnya munafik. Orang munafik tidak baca Quran seperti Hamzah. Artinya pilih saja. Ya Hamzah ini tidak ada bau, tidak ada rasa. Utrujah, tamar, raihanah. Inilah bela Allah. Jadi begitu orang utrujah mata Allah. Ini utrujah harus bertambah mata Allah. Ini kita sendiri. Bagaimana kita boleh membawa diri kita? Berikutnya, sikap seorang muslim terhadap Quran harus mempercayai dan meyakini akan semua isinya. Tak boleh dibohongi. Tak boleh. Ini mustahil. Ini enggak. Semua harus percaya. Perempuan suruh sholat ya, tapi suruh juga perempuan untuk aurat dia. Ada ancaman buat ibu-ibu nih. Hadisnya Sahih Imam Muslim. Kata Nabi Sinfani, ada dua tipe manusia tak pernah ketemu benar. Dua-duanya kata Nabi tidak masuk surga, walau dia tidak menarik dan dia tidak bisa cium bau surga.
Siapa mereka? Nisaun, perempuan, kasiyatun, berpakaian, ariyatun, telanjang, mubilatun, lalu dia menengok-nengokkan barangnya, di kepalanya ada seperti onta. Nongolnya, sanggulnya. Kalau takut dulu, takut nggak ya? Saya baca hadis ini. Agar beda mana muslimah, mana non muslim. Jika dua orang berdekat sama-sama non muslim, bagaimana kita bedainnya? Dua-dua terbuka auratnya. Nah, Bapak ini, Bapak, jika istrinya buka aurat Bapak diamkan, kita berdosa, enggak. Jika istri kita tidak diri, kita berdosa, kena kita. Tapi jika kita berbuat dosa, selingkuh umpamanya, istri nggak kena dosa. Dosa istri kita tanggung, dosa kita istri nggak nanggung, Pak. Itu beda kita sama mereka. Kenapa? Karena surga mereka pada kita, Pak. Katakanlah, saya menguatkan mata usaha jualan terwajib dan bekerja. Wanita mana saja meninggal dunia, suaminya rindu sama dia, masuk surga. Benar, harus diakui ini takdiran. Lalu, makanya begini. Begitu kita buka Quran, alif lam mim. Nah, alif lam itu namanya huruf muqatta'ah itu. Kata para ulama tafsir ini tanbih untuk peringatan ini. Jika ada kalimat Quran alif lam mim, Yasin, Toha, Hamim, berarti ada cerita penting di belakangnya. Kalau saya baca hukumnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, masih biasa. Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath, masih biasa. Kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Kaf Ha Ya Ain ada suasana beda, agak beda gitu. Contohnya begini ya, ada warnaan, kodinya mengaji nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ngobrol, nah, sebelum HP, kirim ya, assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih ngobrol juga. Tak konsen melihat baca Quran. Lalu apa terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Baru melompat ke arah kodenya. Karena kaget itu. Kira-kira alif lam mim itu begitu, Pak. Pak ya? Tanbih peringatan. Apa ayat saya? Dari kita mulai lagi. Sudah. Ini kitab jangan ragu ya. Petunjuk bagi yang bertakwa. Pertanyaan saya, kenapa begitu dibuka lembar pertama Quran Allah bicara buku, bukan bicara akidah, bicara sholat, bicara keagungan diri? Kenapa? Karena di belakangnya itu banyak perintah ini, perintah haji, umrah, zakat, jihad segalanya. Maka Allah kunci nih. Jadi kalau kita jangan ragu ya, termasuk dan masalah riba. Nah, maksudnya sekarang dari riba sedikit ini. Dan dalam suatu ini riba. Riba ini kata Nabi, Rasul bersabda akan berkah dengan kita riba, Pak. Habis saya berkata walaupun sebutir buku saja. Tapi kita akan dihukum oleh Allah terhadap sesuatu riba yang kita melihat di depan mata kita. Kalau kita nggak sadar, riba itu kan terbagi dua. Ada pokoknya nambah, ada manfaat yang diambil. Contohnya begini, 10.000 kembali 12.000 ya, riba itu. Gak apa-apa, Pak, saya punya 10.000 ya, nanti saya kembalikan 12.000. Saya ikhlas, walaupun dia ikhlas tetap riba tuh. Tak bisa ikhlas itu membuat batal hukumnya. Contohnya, kita punya anak perawan. Kalau laki-laki silakan pakai anak saya ikhlas toh. Monggo, ikhlas. Apa gara-gara yang jadi hal yang mestinya? Nah, walaupun yang memberi ini ikhlas tak boleh. Tapi kalau begini boleh, Pak. 10.000. Dan kapan-kapan kembali setelah tiba-tiba dikembalikan 20.000. 10.000 hadiah. Ini halal ini. Tak boleh ada akad di depan nanti saya kembali 2.000. Tak boleh. Bapak begitu 10.000 sudah nanti kembali 20.000. Tak apa-apa. Ini tanda terima kasih semuanya. Tapi kalau ada akad di depan itu yang halal.
akad ini bukan luar biasa udah. Gara-gara akad perempuan yang haram dipegang dijamah jadi istri jadi halal Pak. Bahkan hubungan suami itu jadi ibadah ini. Gara-gara akad orang kafir nggak berhak ke surga. Begitu dia akad berhak dia masuk surga. Akad termasuk riba nanti. Kalau di depan akadnya kenal. Makanya kasih aja. Kenapa Pak? Perhatikan. Nabi mengatakan pahala sedekah 8, pahala orang menghutangkan itu gede pahalanya. Hampir 2%. Begini Pak. Bapak kalau orang menghutang itu biasanya dia pergi menghutang ke rumah bapak itu. Dia siapkan harinya, waktunya, dia susun kata-katanya, dia lihat kapan bapak ini senggang waktunya, kapan nyantainya, wajah dia wajah tembok ini. Dia keadaan butuh ini, dia butuh duit, butuh anak sekolah. Datang nanti dengan hina-hinanya dia. Kita ribain dia, kita tekan dia, marah Tuhan. Orang butuh ini. Di situ dia perlu haram riba. Yang kedua, ada riba yang sesuatu. Contohnya begini. Saya minjem uang kamu 2 juta ya. Apa jaminannya? Motor. Tak boleh pakai motornya. Saya bikin Gojek, Grabek, Gebrek. Apa? Ah? Gebrek. Gebrai. Oh, Gebrai. Jangan. Gebrai. Gebrek. Grebek. Hah? Grab baik. Oh, salah ngomong. Pasukan Grebek ini. Saya lihat tadi di yang ya, di Lebak Bulus ya. Jam 12 malam pada lucu semua. Hai Gebrak. Sudah? Bapak pakai motornya tak boleh. Minjam 50 juta, jaminannya kebun. Masuk ke kebunnya, ada nangka, diambil nangka. Ada jeruk dimakan. Ada petai di dalam. Tak boleh haram hukumnya ini. Apa? Memang nanti kembali uang 2 juta atau 50 juta sih. Tapi dia mengambil riba bagaimana? Dia ambil manfaat dan barang jaminan. Tak boleh. Ya, makanya apa namanya? Sebelum sampai nanti di akhirat, orang pemakan riba ini Allah sudah hukum di kuburan dia. Hadisnya Sahih Imam Bukhari. Kata Nabi apa? Nanti di kuburan Allah sediakan nanti danau. Danau ini isinya kata Nabi nanah dan darah. Oleh kata Nabi berenanglah dia dalam kondisi busuk dan memuntahkan ini. Setiap kali dia memuntah, kuat dia terpinggir. Begitu di pinggir Nabi ada seorang di pinggir membawa sebuah batu yang besar panas, disumpulkannya ke mulut. Udah hancur wajahnya dia menjerit, dibuat wajah baru, berenang lagi dia ke pinggir sana. Di sana ada yang nunggu sampai pinggir itu hanya kiamat dia. Bahkan kata Ibnu Abbas, orang yang suka makan riba, Allah akan bangkitkan di akhirat dia dalam kondisi gelok dia. Macun. Pada masyarakat tumben kita, pada melihat alamnya kita. Begitu dia hadir, orang ini sudah gila, cacat. Hadis lain menjelaskan nanti Allah akan mengambil semacam senjata. Karena ada yang mengatakan apa itu? Berperang bersama Allah. Nabi Allah ambil pedang, ayat kata Allah berperang. Haramallahu wa Rasul. Allah menentang dia dan Rasulnya itu berperang. Kira-kira menang tak kita? Tahu kan? Nah, makanya makan riba ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya, perhatikan kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang beriman kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah. Man nabata lahmu, kata Nabi, barang siapa barangnya gemuk, tambul, besar, apa lagi? Gemuk barangnya ini. Tapi barang ini subur, banyak asupan haram ini. Apa kata Nabi? Fadna'ul awlani. Cocok dia dikatakan akan neraka ini. Nah ini adalah makanan begini sensitif dalam negara ya. Itu termasuk di antara al-kabair. Tapi bagaimana jika seandainya Pak? Apakah termasuk riba terhadap sesuatu? Tapi saya bilang Pak, saya punya nabung umpamanya nabung saya. Uang saya 200 juta. Tiba-tiba kembali dikasih saya 300 juta.
Kata Allah, Pak, Robusu amwalikum, ambil pokok dulu. Saya menabung selama 2 tahun, segera dapat 200 juta. Tiba-tiba ada lebih ini nggak boleh dimakan, Pak. Uang Bapak rapi saja di bank, terjamin, nggak diganggu, sudah bagus itu. Jika tidak ada lebih, bukan uang Bapak itu. Kemana saya ini, kata Syekh Qurtubi, uang-uang seperti ini kalau dibiarkan dia berlaku Yahudi nanti. Mereka bawa senjata segala macam. Ambil uang ini, kata Syekh, dan buatlah jembatan, taman-taman, sosial-sosial umum. Namun jangan dimakan. Uang Bapak menentang cuma 200 juta. Jangan memakan lagi, bukan hak itu. Makanya dia orang antara prudensial syariah sama prudensial biasa. Jadi uang lebih dari prudensial syariah itu kan uang nanti apa namanya itu kata tabarruk lupa saya. Tabarruk, kata tabarruk namanya. Tabarruk ini kalau mengambil 1 juta nanti akan ada tabarruk. Begitu Bapak ketabrak, bukan Bapak, orang lain ketabrak, kan klaim asuransi. Uang itu nggak diambil dari uang masyarakat yang menabung tadi, Pak, yang asuransi, tapi diambil uang tabarruk. Itu kan ada akad, tanda tangan. Uang tabarruk itu kayak sedekah. Ada di satu tabung itu sedekah namanya. Uang saya asuransi ini nih. Tapi nanti ada semua orang harus mentasi ke sini. Dana ini yang diambil nanti untuk satu. Baru menabung dia sehari baru sebulan, sehari. Tiba-tiba dia ketabrak, dapat dia di rumah sakit klaim hampir jutaan, puluhan juta. Dari mana? Baru nabung 500.000 dari uang tabarruk. Karena sudah ikhlas sejauh tabarruk ini dana sedekah namanya. Itulah perbedaan nanti konvensional sama syariah. Habis waktu saya langsung salam dengan dia. Ini tentu dari level 1 dan kedepannya juga baru masih banyak sebenarnya 5. Tapi 2 aja. Pertanyaan jawab kita skip aja, kita nggak ada tanya jawab. Jadi mungkin tambahan terus mungkin langsung dengan jawab aja. Baik. Bagaimana kredit itu? Kredit itu saya kalau 2 orang, saya punya motor, Bapak ingin motor saya, baik, motor saya berapa harganya? 10 juta, karena kredit tahun Bapak bayar nanti angkanya 12 juta. Nanti kata para ulama sepakat bukan riba 2 juta itu. Dan transaksinya ini berdua. Yang khilaf para ulama nanti ada pendanaan namanya finance, namanya ajira. Ini yang menjadi masalah. Kalau begini masih halal. Ajira, ini nih perusahaan yang tukang kredit utang. Kalau begini masih boleh. Saya pembeli, ini penjual. Saya kan menjual ini. Akannya jual kan terutang. Menjual hanya karena saya dikasih waktu, Anda terima kasih saya 2 juta. Itu halal itu. Khilaf para ulama. Syekh Albani mengatakan hal. Tapi setahu saya Dewan Syariah Nasional yang ini kata dia boleh itu kalau untuk menutupi hajat Bapak. Kayaknya kalau saya mengumpulkan uang 1 miliar tak akan terkumpul. Gaji saya berapa? Akhirnya kredit rumah PTN dia. Itu halal, hajat dia butuh. Begitu juga mobil. Tapi kalau sudah punya rumah, bikin lagi supaya nambah investasi, di situ jatuh haramnya. Karena hajat dia sudah tertutupi. Namanya satu hajat kata mereka. Begitu dia punya mobil, dia pilih punya mobil supaya gampang mengantar anaknya, dia gampang bekerja, tidak busuk. Umpamanya, apa punya motor supaya cepat sampai. Dia boleh kredit ini boleh kata mereka. Hajat dia butuh ini. Sebatas hajat dia. Begitu dia tahu supaya banyak harta saya supaya. Di situ benarnya. Kalau bisa yang untuk berikut ini jangan ada kredit, nabung saja. Aku termakan dengan hal ini. Nanti ini ada pakarnya. Kalau saya mau dari Mesir, spesial saya untuk Islam memang perbandingan mazhab saya. Mazhab tentang hukum Islam. Tidak saya konsentrasi kepada apa namanya hukum muamalat ini. Tapi saya pelajari di Azhar Mesir ini. Ya, berikut tidak, walaupun saya tidak terkhusus di bidang itu,